Pengertian Majelis Taklim. Majelis Taklim merupakan lembaga pendidikan non formal yang memiliki peran penting dalam proses pembelajaran agama Islam di tengah masyarakat. Sebagai bagian dari sistem dakwah dan pendidikan Islam, Majelis Taklim menjadi bagian strategis dalam meningkatkan pemahaman keagamaan, memperkuat nilai-nilai spiritual, dan membina akhlak umat. Lembaga ini tidak hanya memberikan ilmu agama, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial yang memperkuat solidaritas antar jamaah. Kemudian jenis-jenis majelis taklim. Untuk jenis-jenis majelis taklim itu dibagi menjadi dua segi. Yang pertama segi kelompok sosial, yang kedua segi dasar pengikat peserta. Untuk segi kelompok sosial itu ada majelis taklim untuk kaum bapak-bapak, kemudian untuk kaum ibu-ibu, majelis taklim remaja, dan yang terakhir majelis taklim campuran. Adapun segi dasar pengikat peserta, yang pertama majelis taklim yang diselenggarakan oleh masjid atau mushola tertentu, kedua majelis taklim yang diselenggarakan oleh rukun warga atau RW atau rukun tetangga RT tertentu, majelis taklim yang diselenggarakan oleh kantor atau instansi tertentu, keempat majelis taklim yang diselenggarakan oleh organisasi atau perkumpulan tertentu. Kemudian fungsi majelis taklim, yang pertama fungsi keagamaan, yakni membina dan mengembangkan ajaran Islam dalam rangka membentuk masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, fungsi pendidikan, yakni menjadi pusat kegiatan belajar masyarakat, keterampilan hidup, dan kewirausahaan. Yang ketiga, fungsi sosial, yakni menjadi wahana silaturahim, menyampaikan gagasan, dan sekaligus sarana dialog antara ulama, umaro, dan umat. Yang keempat, fungsi ekonomi, yakni sebagai sarana tempat pembinaan dan pemberdayaan ekonomi jamaahnya. Yang kelima, fungsi ketahanan bangsa, yakni menjadi wahana pencerahan umat dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan berbangsa. Selanjutnya yaitu manajemen pembelajaran majelis taklim. Yang pertama ada perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran ini yang perlu diperhatikan, yang pertama yaitu tujuan, yang kedua program, yang ketiga materi, yang keempat ketersediaan bahan ajar, dan yang kelima kondisi jemaah. Yang kedua yaitu adalah pelaksanaan pembelajaran. Yang perlu diperhatikan pada pelaksanaan pembelajaran ini, yang pertama itu waktu, yang kedua metode pembelajaran. Dan yang terakhir yang perlu diperhatikan dalam manajemen pembelajaran majelis taklim yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini merupakan tahap penting dalam manajemen pembelajaran untuk memastikan kualitas dan efektivitas kegiatan. Pengelolaan majelis taklim sebaiknya dievaluasi secara berkala sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Baik, selanjutnya ada manajemen tenaga pendidik dan peserta didik dalam majelis taklim. Yang pertama, manajemen tenaga pendidik terbagi menjadi 4. Yang pertama, peran strategis tenaga pendidik. Yang kedua, rekrutmen tenaga pendidik. Yang ketiga, pengembangan kompetensi. Dan yang keempat, evaluasi kinerja pendidik. Kemudian manajemen peserta didik terbagi menjadi 4 juga. Yang pertama, karakteristik peserta didik. Yang kedua, pendataan dan identifikasi kebutuhan. Yang ketiga, pengorganisasian kelompok belajar. Dan yang keempat, pembinaan nilai-nilai moderasi. Manajemen sarana dan prasarana dalam majelis taklim. Sarana prasarana yang disampaikan atau yang digunakan di dalam majelis umumnya adalah standar minimal yang diperlukan untuk melancarkan kegiatan proses pembelajaran. Yang terpenting dalam proses pembelajaran di majelis taklim adalah tempat dan mu'alim atau ustadz dan ustazah yang akan memberikan ilmu kepada para seluruh jemaah. Selain tempat, sarana lain yang penting dimiliki oleh majelis taklim untuk mendukung proses taklim adalah papan tulis dan alat-alat tulis seperti buku, pena, dan sebagainya. Dan alat-alat pengeras suara yang lainnya. Jika memungkinkan, sarana di majelis taklim dilengkapi dengan media teknologi seperti komputer, laptop, LCD, atau perekam dan alat dokumentasi seperti kamera, HP, dan lain sebagainya. Infokus juga termasuk. Bahkan bila perlu, majelis taklim bisa menggunakan media komunikasi masa baik cetak maupun elektronik seperti stasiun televisi, stasiun radio,
koran, majalah, dan buletin guna sosialisasikan materi ceramah yang disampaikan. Manajemen keuangan dalam majelis taklim. Manajemen keuangan merupakan aspek krusial dalam setiap kegiatan majelis taklim untuk memastikan kebutuhan operasional dan pengembangan organisasi terpenuhi secara efektif dan efisien. Urgensi pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban kepada seluruh jamaah dan seluruh donatur, tetapi juga untuk menghindari pemborosan dan potensi krisis keuangan. Sumber pendanaan majelis taklim umumnya berasal dari bantuan pemerintah, donasi swasta, dan infak dari seluruh jamaah yang ada, yang memerlukan pengelolaan transparan dan akuntabel dapat keberlangsungan kegiatan dan kepercayaan dari seluruh jamaah atau seluruh masyarakat.